Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 523. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan dia melihat orang di depannya yang terbungkus, mengeluarkan kekuatan horor yang menyapu. Seketika hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan sosok itu meluncur keluar dalam sekejap, melintas ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Apa? Singlan terkejut. Dia mengalami serangan balik dan langsung menyemburkan seteguk darah. Di bawah pukulan Sangguan Sinner, seperempat dari 10.000 hantunya langsung dibombardir dan dibunuh. Dia langsung menderita kerugian yang sangat besar. Dan pada saat Sangguan Sinner menghilang, wush, beberapa sosok tiba-tiba keluar dari kehampaan dan langsung datang ke sisi Bin Singlan. Bin Singlan, di mana orang itu? Kata salah satu pria yang mengenakan jubah hitam. Pria ini memiliki wajah kurus, dengan satu mata berwarna hitam tanpa berwarna putih, dan satu mata berwarna putih tanpa berwarna hitam. Ini adalah sepasang mata Yin dan Yang. Pria ini adalah master sekte dari sekte hantu surgawi. Dia bernama Gui Yanluo. Di samping Gui Yanluo ada dua orang. Dua orang ini adalah leluhur dari keluarga Xiao dan keluarga Teng. Apa? Melarikan diri? Tatapan semua orang tercekik dan mereka menunjukkan keterkejutan. Bin Singlan adalah wakil master dari sekte hantu surgawi. Dia merupakan puncak Taphir Martial Emperor, sosok nomor 2 dari sekte hantu surgawi. Dan dia juga memiliki harta karun seperti 10.000 hantu. Tetapi orang itu masih bisa melarikan diri. Mungkinkah orang sebelumnya sebenarnya adalah leluhur dari kekuatan tertinggi tertentu di daratan? Sosok Gui Yanluo berkedip dan datang ke tempat Sangguan Sinner melarikan diri sebelumnya. Mata Yin dan Yang-nya langsung berputar, seolah-olah dia bisa melihat masa lalu dan masa depan. Bagaimana, saudara Gui? Apakah Anda menemukan sesuatu? Kemana perginya orang itu? Leluhur keluarga Xiao dan leluhur keluarga Teng melangkah maju dan bertanya dengan suara yang dalam. Pihak lain telah menutupi rahasianya, dan master sekte ini sama sekali tidak dapat mendeteksi asal-usul orang ini. Dan tidak ada jejak yang tersisa. Kata Gui Yanluo, dia berhenti mencari dan berkata dengan kaget. Apa? Bagaimana ini mungkin? Leluhur keluarga Xiao dan keluarga Teng terkejut, lalu mengerutkan kening kemudian berkata, Kakak Gui, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Mendengar ini Gui Yanluo berkata dengan marah. Jika keduanya tidak percaya kepada master sekte ini, maka keduanya bisa melihatnya sendiri. Kemudian leluhur dari keluarga Xiao dan keluarga Teng itu perlahan maju dan mencari jejak pihak lain. Akan tetapi seperti yang dikatakan Gui Yanluo, jelas bahwa mereka baru saja mengalami pertempuran yang bercengkangan di sini. Tetapi selain napas Bin Singlan, keduanya bahkan tidak menemukan apapun. Keduanya menghirup udara dingin dan berbagai pikiran terus berjatuhan di hati mereka. Pihak lain ada di sini untuk Orde Hitam. Ayo, pergi ke Orde Hitam. Kemudian beberapa orang dengan cepat bergegas ke Orde Hitam. Tetapi seperti Sangguan Sinner, mereka tidak menemukan petunjuk sedikit pun. Sepertinya kota guntur ini semakin menarik. Scene berpindah pada saat ini di markas klub Fighting. Yuan Tianhuan, wakil ketua klub Fighting, sedang berlatih, bersila, dan tiba-tiba sesosok muncul di depannya entah dari mana. Dalam keterkejutan dan kemarahan, Yuan Tianhuan akan memarahi. Namun setelah melihat wajah pihak lain, dia buru-buru membungkuk dan memberi hormat kemudian berkata, Bawahan telah melihat penguasa istana, kata Yuan Tianhuan setelah dia membawa Sangguan Sinner dan yang lainnya ke segel luar angkasa. Dia sendiri tidak memasuki segel luar angkasa, akan tetapi dia kembali ke markas klub Fighting.
Penguasa istana ini akan memberimu tugas untuk memusatkan semua kekuatanmu untuk menyelidiki asal-muasal Orde Hitam. Ingat, jangan membuat keributan besar, tetapi selidiki secara diam-diam. Begitu ada berita, Anda harus memberitahu penguasa istana ini sesegera mungkin, kata Sangguan Sinar. Dia memberi perintah secara langsung. Menyelidiki Orde Hitam. Yuan Tianhuan terkejut. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Sangguan Sinar memberikan perintah ini kepadanya. Dia segera mengambilnya dan kemudian berkata dengan hormat, "Tuan istana, mengapa kamu kembali sendirian? Wu Yong sudah mati. Mulai hari ini, kamu akan menjadi presiden klub Baikting," kata Sangguan Sinar seraya mengangkat tangannya. Seketika sebuah cincin penyimpanan jatuh ke tangan Yuan Tianhuan. "Ini beberapa sumber pelatihan yang ditinggalkan oleh penguasa istana ini untukmu. Dengan sumber daya ini, kamu dapat mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Jika kamu punya sesuatu, kamu bisa memanggil penguasa istana ini," kata Sangguan Sinar. Setelah Sangguan Sinar selesai berbicara, dia mengguncang sosoknya dan menghilang. Apa? Pemimpin telah meninggal. Lalu, apa yang terjadi di dalam segel luar angkasa itu? Bagaimana dengan para pemimpin dari Sky Scanner dan pasukan lainnya? Kata Yuan Tianhuan, hatinya bergetar. Dia memiliki terlalu banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Sangguan Sinar. Akan tetapi Sangguan Sinar tidak memberinya kesempatan untuk bertanya. Jadi dia menekan keraguan di dalam hatinya. "Apakah sekarang saya adalah presiden klub Baikting?" Hahaha. Yuan Tianhuan merasakan banyak harta di cincin penyimpanannya dan sangat bersemangat, sehingga dia tidak bisa menahan tawa ke langit. Pada saat ini di tempat lain, di mansion, tidak jauh dari Orde Hitam, seorang lelaki tua kembali perlahan memasuki mansion, menutup pintu dengan hati-hati, dan dengan cepat datang ke ruang rahasia di mansion. "Bagaimana kabarmu?" Begitu lelaki tua itu masuk, seseorang di ruang rahasia menyambutnya. Itu adalah budak hitam dan pria tua Dabei. Seluruh tubuh mereka penuh dengan aura yang kuat, sangat menakutkan. Selama ketidakhadiran Qingchen, baik budak hitam atau pria tua Dabei, keduanya telah membuat terobosan dan memasuki ranah Martial Emperor. Itu adalah karena buah aturan dan buah Dao. Buah aturan efeknya sangat bagus, sehingga budak hitam dan pria tua Dabei yang awalnya terjebak di kemacetan, sekarang dapat menerobos dengan mudah. Jika bukan karena harta ini, keduanya ingin menerobos 10 tahun atau 20 tahun, itu juga tidak mungkin. Dan sosok lelaki tua yang masuk itu dengan cepat menjadi kekar, matanya menunjukkan martabat. Ternyata itu adalah penguasa Gunung Tiandi. Benar saja, seorang ahli teratas telah menyerang Orde Hitam sebelumnya. Untungnya saya sudah dievakuasi sebelum mengalami krisis. Jika tidak, kata penguasa Gunung Tiandi, dia memiliki jejak rasa takut di suaranya. Mendengar kata-kata penguasa Gunung Tiandi, ekspresi budak hitam itu berubah dan dia kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan San, apakah orang yang menyerang itu lebih kuat darimu?" "Kuat, itu jauh lebih kuat," kata penguasa Gunung Tiandi dengan kusyuk. Dia melihat tembakan Sangguan Sinar secara rahasia dan mengingat pemandangan pada saat itu. Dia masih memiliki jejak ketakutan yang tersisa. Orang yang menyerang Orde Hitam itu pasti leluhur dari kekuatan tertinggi di daratan, salah satu dari sedikit orang di daratan. Jika saya melawannya, saya khawatir dalam beberapa gerakan saya akan jatuh, kata penguasa Gunung Tiandi. Dia mengetahui kekuatannya sendiri dengan baik. Dia tidak jauh lebih baik dari Bin Xinglan dari Sekte Hantu Surgawi. Dan orang misterius itu dengan mudah melukai Bin Xinglan. Bahkan Master Sekte Hantu Surgawi, keluarga Xiao, dan keluarga Teng. Mereka bertiga bahkan tidak dapat melacak orang itu. Mendengar kata-kata penguasa Gunung Tiandi, hati semua orang menjadi berat. Dan mereka hanya bisa berdoa. Berdoa dan berharap. Berharap Qingchen akan aman. Saat ini Qingchen secara alami tidak tahu apa yang terjadi di kota Tianlei. Dia benar-benar tenggelam dalam pertarungannya dengan boneka iblis. Terus-menerus menggunakan ilmu pedang dan pedang ganda yang menghabiskan kekuatan mental dan esensi sejatinya. Namun ternyata boneka iblis ini juga sedikit cerdas. Begitu mereka terluka parah oleh Qingchen, mereka bersembunyi di belakang
lalu menelan energi iblis dari jurang, menunggu lukanya sembuh dan kemudian menyerang Qin Chen lagi. Secara bertahap, jumlah boneka iblis yang dapat menahan pukulan Qin Chen semakin meningkat. Jumlah boneka iblis tingkat tinggi ini menumpuk, meskipun mereka tidak dapat menembus domain guntur luar angkasa Qin Chen. Namun mereka telah menguasai metode untuk tidak dibunuh oleh Qin Chen. Saat ini tiba-tiba Qin Chen teringat dengan domain pedang. Qin Chen ingin menampilkan domain pedang, akan tetapi di dalam domain guntur luar angkasa ini, domain pedang tidak bisa ditampilkan. Akan lebih bagus jika domain pedang juga bisa digabungkan, kata Qin Chen. Memikirkan hal ini, hati Qin Chen tergerak. Ya, karena dia bisa mengintegrasikan domain ruang angkasa dan juga domain guntur. Mengapa dia tidak bisa mengintegrasikan domain pedang ke dalamnya? Karena begitu domain pedang diintegrasikan ke dalamnya, dan ketiga area itu digabungkan, kekuatan yang terbentuk pasti tidak akan sesederhana yang terlihat. Kombinasi domain ruang angkasa dan domain guntur sudah memiliki kekuatan semacam ini. Jika ketiga domain digabungkan, kekuatan yang meledak pasti akan meningkat berkali-kali lipat. Meskipun Qin Chen tidak tahu apakah ada master yang telah menggabungkan tiga domain di dunia ini, dan Qin Chen belum pernah melihat atau mendengarnya. Akan tetapi Qin Chen tidak percaya bahwa orang lain tidak dapat melakukannya, dan dia juga tidak dapat melakukannya. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera memaksa domain pedang untuk diintegrasikan ke dalam domain guntur luar angkasanya. Pada awalnya, segera setelah domain pedang terbentuk, domain guntur luar angkasanya membuat ledakan, dan keduanya membatalkan satu sama lain. Dan kekuatannya bahkan lebih lemah daripada awalnya. Tidak bisakah itu berhasil, kata Qin Chen. Tidak, pasti ada jalan. Qin Chen kemudian mengingat kembali perasaannya sebelumnya ketika dia menggabungkan domain guntur dan domain ruang. Banyak pikiran tiba-tiba muncul di benaknya dan matanya menjadi lebih cerah. Dan dia mulai terus mencoba lagi. Tidak, itu tidak akan berhasil. Hampir. Apa, metode ini juga tidak berhasil? Seiring dengan upaya Qin Chen berulang kali, domain pedang dan domain guntur luar angkasa terus digabungkan. Akan tetapi itu terus gagal. Hal ini membuat Qin Chen hampir dikelilingi oleh boneka iblis. Akan tetapi dia menghindar dan dengan cepat bereaksi. Namun Qin Chen tidak berhenti berusaha, meskipun dia dapat terus menggunakan domain guntur luar angkasa. Namun Qin Chen tidak berhenti berusaha, meskipun dia terus gagal. Tetapi dia terus mencoba dan mencoba. Saat ini di sisi lain, awalnya Lao Yuan memandang Qin Chen dengan santai. Akan tetapi sekarang dua bola matanya terbuka lebar. Manusia benar-benar aneh. Ada cara yang sederhana, tetapi mereka malah mengambil resiko, kata Lao Yuan. Inilah mengapa manusia bisa mendominasi dunia ini, kata kucing hitam besar itu. Kucing hitam besar itu tidak tahu kapan dia bangun. Dia sudah berdiri di atas kepala Lao Yuan, melihat Qin Chen bertarung melawan boneka iblis itu dan matanya berkedip. Dikabarkan bahwa ras manusia ternyata adalah ras terlemah di dunia. Tetapi mereka dapat mempertahankan benuanya dan berjuang mempertaruhkan nyawanya sendiri. Kucing hitam besar itu berkata dengan emosi. Mungkin ini adalah jiwa manusia yang manusiawi. Kemanusiaan, gumam Lao Yuan. Jelas dia tidak memahami apa yang dikatakan kucing hitam besar itu. Saat ini Qin Chen yang terus berusaha dengan susah payah. Pada akhirnya dia berhasil menggabungkan ketiga domain itu. Wow, tiba-tiba bidang baru muncul. Domain ruang angkasa, domain guntur, dan domain pedang semuanya terintegrasi. Ini diberi nama domain pedang petir ruang. Boom! Dalam kehampaan, medan yang menakutkan menyebar. Kekuatan ruang meresap. Guntur dan kilat melonjak. Disertai dengan aura pedang yang sangat menakutkan. Qin Chen kemudian mendesak pedang kuno Banyue dan pedang guntur surgawi, dan menebas dengan satu pedang. Pedang yang sangat biasa, tetapi setelah itu menebas, boneka iblis di sekitar Qin Chen langsung hancur. Qin Chen tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat berikutnya, dia bahkan tidak menggunakan aura pedangnya. Dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tidak ada energi pedang yang melonjak, hanya kedipan cahaya pedang biasa. Tetapi itu sudah cukup untuk mencakup radius puluhan meter.
Dan semua boneka iblis dalam radius puluhan meter itu hilang, punah, berubah menjadi abu. Pada akhirnya boneka iblis itu akhirnya tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Kincen. Dan mereka mundur satu demi satu, tenggelam ke dalam energi jahat. Dan kemudian menghilang dalam sekejap mata. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rizkinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.